Selamat sore Mas Abi. Selamat sore Mbak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik kabarnya kayak biasanya. Tadi kesini naik apa? Tadi kesini naik motor biasa. Naik motor. Iya. Oke, sebelumnya saya perkenalan dulu ya. Saya Ike Lintang di sini berperan sebagai konselor yang akan membantu Mas Abi dalam menyelesaikan masalah. Di sini saya hanya membantu membimbing dan mengarahkan ya. Mas Abi ini umur berapa kalau boleh tahu? Sekarang masuk ke 24 Mbak. 24. Iya. Mahasiswa atau bekerja? Kebetulan mahasiswa akhir. Tinggal ujian aja, ujian skripsi. Lulus tahun ini ya? Insya Allah Mbak. Alhamdulillah. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Abiyu. Saya biasa dipanggil Abi. Saya lahir di Batam tahun 99. Untuk alamat saya tinggal di Jepara, tapi karena saya masih kuliah di Purwokerto, jadi saya tinggal di daerah Batu Mas, Purwokerto. Iya, Purwokerto. Tinggal sama siapa? Kebetulan saya tinggal di salah satu asrama di Purwokerto. Baik. Ada keluarga yang di Purwokerto? Kalau di Purwokerto enggak ada, tapi di Banyumas lebih tepatnya, dekat alun-alun Banyumas. Kalau di Purwokerto kebetulan saya sendirian. Kalau dulu awal datang saya ikut teman saya di UMP. Pas waktu masih awal banget tahun 2019 masih PPAK, saya ikut di kos-kosan teman saya. Awal kuliah? Iya. Baik. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang asas-asas BK. Asasnya itu ada asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Asas kerahasiaan, konseling ini bersifat rahasia, jadi hanya saya dan Mas Abi yang tahu. Dan kesukarelaan, Mas Abi akan dengan sukarela menceritakan semua masalah Mas. Keterbukaan, Mas akan menceritakan semua masalah Mas tanpa ada yang ditutup-tutupi. Dan pada sesi konseling kali ini memiliki durasi antara 15 sampai 30 menit. Kalau Mas ingin lebih dari itu, bisa ke tahap selanjutnya, pertemuan selanjutnya. Iya. Mas Abi sedang lagi masalah. Kenapa tipe sih? Mas Abi sedang lagi ada masalah. Kalau mungkin sekiranya ada, bisa diceritakan ke saya. Oh iya. Ini berarti langsung cerita aja ya Mbak? Iya. Iya, jadi ini mungkin karena akibat masa lalu saat kecil, jadi yang terdampak di masa dewasa. Jadi dulu saya pas masih kecil, saya sudah ditinggal orang tua saya. Jadi saya tidak merasakan bagaimana kasih sayang orang tua, baik dari ayah maupun ibu. Hal itu berdampak pada saat saya beranjak dewasa. Adapun dampak negatif yang saya rasakan, saya sulit untuk mengambil sebuah keputusan. Berarti Mas Abi merasa bingung, bimbang, sedih. Kalau hal tersebut mungkin pada waktu sesaat, nggak berjalan dalam arti setiap hari, enggak.
Tapi dampak yang paling saya rasakan itu tadi, saya sulit mengambil keputusan, di mana saya tidak mengerti jati diri saya. Saya seorang laki-laki yang, kalau mungkin teman-teman saya bilang, kok laki-laki gini loh, harusnya berani, harusnya bisa mengambil sebuah keputusan, harusnya bisa bla 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 bla. Tapi karena mungkin karena hal dari masa lalu saya menjadi seperti ini. Itu masalah gitu. terbesar dalam hidup saya, sehingga saya tidak bisa konsisten dalam menjalani sebuah keputusan yang telah saya ambil, seperti itu. Baik, jadi dalam beberapa hal Mas Abi ini susah ya buat untuk mengambil keputusan, bimbang hal apa yang akan dipilih. Iya, betul. Biasanya apa yang Mas Abi lakukan saat di tahap tersebut? Gimana? Apa yang Mas Abi lakukan saat di tahap tersebut? Jadi saya lebih sering bingung dan mencari solusi dari teman saya. Saya mencari jawaban dari teman-teman saya. Berarti menceritakan Iya, terus. saya menceritakan saya punya masalah A, dan ketika saya ingin mengambil sebuah keputusan, saya ragu, sehingga saya bertanya kepada teman saya, ini keputusan saya, meminta pendapat, ini benar apa enggak keputusan saya, gitu. Hal itu mungkin menjadi sebuah problem dalam hidup saya. Jadi ini masalah yang cukup besar menurut saya, gitu, Mbak. Baik. Untuk kedepannya harapan apa yang Mas Abi inginkan agar Mas Abi itu bisa lebih Saya lebih bisa mempertimbangkan suatu hal. Mungkin harapan saya menghilangkan rasa keraguan saya dan sifat negatif thinking saya. Karena ketika saya mengambil keputusan A, saya terbayang-bayangi bahwa nanti kalau kayak gini gimana, nanti kalau kayak gini gimana, gitu. Jadi dalam kehidupan ini saya lebih suka mengikut orang. Ibarat kalau ikan, saya lebih suka jadi ekor, tinggal ikut aja, sudah ada yang mandu, saya mengerjakan. Daripada saya menjadi seorang leader, terkadang saya bingung apa yang harus saya lakukan, karena mempunyai sifat bagaimana memulainya. Bingung bagaimana mulainya. Apakah keputusan saya udah benar untuk menjadi ketua, saya memutuskan A, apakah keputusan saya sudah benar apa salah, seperti itu. Baik, dari yang saya simpulkan, yang Mas Abi pilih ini sebenarnya baik, cuman kurang baik untuk jangka panjang. Seperti yang tadi Mas Abi katakan, Mas Abi itu selalu butuh pendapat orang lain, berarti Mas Abi tidak punya pendirian yang tetap untuk diri sendiri. Harus membutuhkan orang lain. Kalau boleh saya memberi saran, saya sarankan boleh-boleh saja untuk meminta pendapat orang lain, tapi kalau bisa jangan terlalu ketergantungan. Karena gini, ada dimana saatnya kita itu bakal sendiri dan gak ada orang yang bisa kita mintai pendapat. Jadi Mas Abi itu harus bisa membuat diri sendiri agar bisa memilih keputusan mana yang terbaik untuk diri sendiri. Dengan cara ya Mas Abi harus memahaminya. Misal kalau saya pilih pilihan A, apakah dampaknya akan baik ke saya? Dan jika B, apakah dampaknya akan buruk ke saya? Begitupun sebaliknya. Boleh-boleh saja meminta pendapat orang lain,
Cuman yang lebih tahu terhadap diri sendiri itu kita sendiri. Mungkin bisa aja kita minta pendapat orang lain itu buat pertimbangan kita. Oh mungkin menurut mereka tuh gini baiknya. Tapi kadang kita kan kurang sreg sama pendapat orang lain. Menurut mereka A, tapi ternyata di kita A tuh kayak ada yang kurang. Kayak kurang pas. Kita sebenarnya pengen milih B. Ya udah, kita tuh harus lebih mengutamakan pendapat dari diri sendiri, keinginan diri sendiri. Kalau kita nggak sreg A, tapi kebanyakan pendapatnya A, ya jangan dipilih. Kita harus punya pendirian yang kuat. Jadi bagaimana? Sudah ada gambaran untuk kedepannya, sudah ada pencerahan untuk kedepannya. Ya kalau dari masukan mbaknya sih ada gambaran. Tapi terkadang saya merasa nyaman dalam arti ketika saya hanya kebanyakan orang kan ingin menjadi seorang leader, seorang pemimpin. Dalam perusahaan berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, menjadi pemimpin perusahaan. Tapi di sisi lain saya merasa lebih nyaman jika hanya menjadi orang kepercayaan seorang pemimpin. Saya tidak dalam diri saya tidak ada niatan untuk menjadi pemimpin. Baik. Jadi itu lebih saya merasa lebih nyaman, dan ketika saya memberi masukan-masukan itu menurut saya lebih bermanfaat ketimbang saya ketika menjadi ketua dan saya hanya melakukan apa dalam arti saya melakukan seringkali saya melakukan apa yang saya katakan, sehingga saya tidak, kalau di dalam kepemimpinan saya tidak bisa merangkul teman-teman yang lain seperti itu. Jadi di sisi lain kadang saya kalau menjadi ketua, katakan jadi pemimpin, lebih ke otoriter. Nah, akan berbeda ketika saya punya pemimpin. Di sana saya lebih merasa nyaman karena saya bisa memberikan masukan-masukan, dan saya rasa masukan tersebut lebih bermanfaat ketika saya menjadi pemimpin daripada saya menjadi kepemimpin di sebuah kelompok. Seperti itu. Baik. Dari yang tadi telah diceritakan, Mas Abi ini sepertinya meragukan diri sendiri. Betul. Sebenarnya mengikuti orang lain itu kurang baik. Apalagi Mas Abi tadi sangat meragukan diri sendiri. Kalau boleh saya memberi saran lagi, Mas Abi itu harus bisa berani, harus bisa percaya terhadap diri sendiri. Jangan meragukan diri sendiri. Kalau saya itu kurang bisa diandelin, kalau saya itu kurang bisa kalau menjadi pemimpin. Tapi harus berani mengambil resiko, apapun itu yang terjadi nantinya. Harus positive thinking. Kalau Mas ini bisa dipercaya, bisa diandelin. Jadi harus bisa jadi ikan yang berada di depan, bukan hanya mengekori sang pemimpin. Tapi negatif saya ketika saya menjadi kepala, saya lebih otoriter. Jadi apa yang saya mau harus berjalan seperti A, B, C, D. Saya seperti sudah merancang semuanya, dan anggota di bawah tinggal menjalankan. Seperti itu. Nah, perlu digarisbawahi, Mas Abi ketika menjadi pemimpin akan menjadi pemimpin yang otoriter. Nah, Mas Abi perlu belajar lebih jauh
bagaimana sih menjadi seorang pemimpin yang baik, yang tidak otoriter terhadap bawahannya. Dan Mas Abi harus menurunkan egonya Mas Abi. Kadang seorang pemimpin itu sering seenaknya. Pengennya kalau kita pengen A, bawahan juga harus ikut A semua. Tapi bukankah semua orang itu punya hak untuk berpendapat, hak untuk memilih, entah itu baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Jadi hal yang Mas Abi harus pelajari itu bagaimana sih cara menjadi pemimpin agar baik untuk diri sendiri dan baik untuk bawahan, dan percaya bahwa diri sendiri itu bisa untuk memimpin, entah itu dari hal yang kecil bisa juga hal yang besar. Bagaimana? Ya mungkin itu sih masalah saya sebenarnya ketika menjadi kepala. Saya lebih ke otoriter, dan maka dari itu saya lebih nyaman di belakang dengan memberikan masukan-masukan kepada pemimpin saya, pada ketua saya. Nah, mungkin itu juga akibat dari masa lalu saya tidak memiliki kasih sayang orang tua, atau bagaimana saya juga kurang tahu, sehingga hal tersebut bisa terjadi. Dan saya juga punya satu permasalahan lagi, di mana saya sulit sekali untuk kalau di dalam organisasi seperti public speaking. Jadi saya terlalu berlibat dalam bertutur kata. Terkadang saya sudah memikirkan matang-matang saya akan A, B, C, D, tapi saat di lapangan, saat di tempat, saya sudah seperti hilang ingatan, sehingga apa yang ingin saya katakan memiliki poin A, yang tersampaikan poin B. Jadi itu mungkin masalah kedua saya. Dari yang tadi udah dibicarakan tentang public speaking, mungkin baiknya Mas Abi ini banyak-banyak belajar public speaking. Bisa dimulai dari saat di depan kaca. Iya. Belajar untuk pede, melihat diri sendiri bahwa saya tuh pasti bisa. Tunjukkan skill yang Mas Abi punya. Bicara ya senyamannya, selepasnya. Kalau sudah, coba bicarakan ke orang yang terdekat buat mengetes sejauh mana sih public speaking saya, dan perlu sejauh mana lagi harus diasah. Kalau yang terbelit-belit mungkin kayak semacam masih takut, cemas karena dilihat banyak orang, nervous. Mas Abi berusaha untuk pede. Apapun yang akan disampaikan harus pede dan percaya. Jadi pas saat public speaking, hal yang disampaikan pun akan tersampaikan. Dari semua masalah yang tadi diceritakan, kuncinya adalah Mas Abi harus percaya sama diri sendiri. Agar semua masalah-masalah tadi bisa terselesaikan dengan baik. Karena yang bisa menyelesaikannya itu dari diri sendiri, bukan orang lain. Ada lagi yang mau dibicarakan? Mungkin itu sih Mbak, dua permasalahan yang ingin saya sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Baik. Iya. Mungkin kalau ada masalah
lagi yang pengen disampaikan atau diceritakan bisa di lain waktu, karena pertemuan kali ini kita terbatas, jadi cukup sampai di sini aja. Terima kasih udah menceritakan masalahnya. Terima kasih udah berkeluh kesah. Kalau butuh lagi silakan bisa hubungi saya. Iya. Baik. Terima kasih. Iya, sama-sama.